Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah dari Prodi Biokewarasaan Universitas Muhammadiyah Nrekang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Definisi bioteknologi peternakan. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan keuntungan bagi manusia. Definisi peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Umumnya, hewan yang banyak diternak adalah sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan diantaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian. Bioteknologi peternakan adalah melakukan kegiatan usaha ternak dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi agar meningkatkan keuntungan dan meningkatkan mutu peternakan. Berikut 5 penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain sebagai berikut. 1. Teknologi transplantasi nukleus. 2. Teknik inseminasi buatan. 3. Transfer embrio. 4. Teknologi transgenik. Yang kelima, hormon bovin somatropin. Berikut ini penjelasan teknologi transplantasi nukleus. Teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Beberapa tahapan teknologi cloning adalah: yang pertama, isolasi nukleus atau inti sel dari hewan pendonor. Nukleus diisolasi dari sel puting susu domba dewasa dengan menggunakan teknik khusus sehingga dapat dikeluarkan dari membran sel. Yang kedua, isolasi sel telur. Sel telur yang belum dibuahi diperoleh dari domba lain. Dibutuhkan banyak sel telur dalam teknologi ini karena banyak sel telur yang tidak mampu bertahan dalam tahapan pengkloningan lebih lanjut. Yang ketiga, pengambilan nukleus dari sel telur. Yang keempat, penggabungan nukleus dengan sel telur. Nukleus yang telah diisolasi dari sel domba dewasa digabungkan ke dalam sel domba lainnya yang telah dihilangkan nukleusnya. Yang kelima, pemasukan sel telur ke dalam rahim. Sel telur dimasukkan ke dalam rahim domba betina yang lainnya. Hanya sedikit sel telur yang mampu bertahan dan berkembang di dalam rahim. Sel telur yang mampu bertahan akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya akan dihasilkan domba yang mirip dengan domba pendonor nukleus. Yang kedua, teknik inseminasi buatan. Teknik ini dikenali dengan nama kawin suntik, adalah suatu cara teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut inseminasi gun. Teknik inseminasi buatan memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1. Memperbaiki mutu genetika ternak. 2. Mengoptimalkan penggunaan bibit jantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. 3. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. 4. Mencegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Berikut teknik yang ketiga adalah transfer embrio. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina yang berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikutnya adalah teknologi transgenetik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa genetika sehingga dihasilkan hewan
dengan sifat yang diharapkan. Teknologi transgenik pada hewan dilakukan dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hasil ternak seperti daging, susu, dan telur. Yang kelima adalah hormon BST atau bovine somatostatin. Dengan rekayasa genetika dihasilkan hormon pertumbuhan dewasa yaitu BST. Caranya adalah 1. Plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonuklease. B. Gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. C. Gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri. D. Bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin di tumbuhan dalam tangki fermentasi. E. Bovine somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.